Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 227 badai mendekat. Chu Xilian dengan senang hati menerima hasil penilaian dari Yin Zhan. Hasil tes dirinci dengan hasil berbagai item tes genetik seperti D8S1179, AMEL, TPOC, dan FGA. Chu Xilian baru saja melewatkannya dan beralih ke kesimpulan penilaian akhir. Dia melihat karakter besar, konfirmasi bahwa tidak ada hubungan darah di bawah segel merah. Senyuman di wajahnya langsung mengeras. Setelah beberapa saat, dia menamparkan meja tiba-tiba, marah. Said, bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Itu pasti keluarga He. Pasti. Dia selalu percaya bahwa He Jiarong adalah darah keluarga He, jadi secara alami sulit untuk menerima hasil identifikasi. Jika ternyata seperti ini, itu berarti semua rencana yang dia buat di masa lalu telah hancur. Terlalu banyak. Chu Xilian berdiri dengan tiba-tiba, berjalan mondar-mandir di dalam rumah dengan tangan di belakang marah, mendesis, aku bahkan tidak mengenali tulang dan darahku sendiri. Bajingan. Binatang. Melihat dia membuat api besar, Yin Zhan menundukkan kepalanya dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Setelah berjalan lama, emosi Chu Xilian sedikit mereda, berbalik dan bergegas ke Yin Zhan dan bertanya, apakah keluarga He sudah mendapatkan hasil ini? Ini seharusnya diperoleh. Yin Zhan menjawab dengan jujur. Sialan, berani ikut Lao Su. Chu Xilian menghantam meja dengan pukulan, ledakan. He Ziqin pasti melakukannya. Yin Zhan berkata dengan cemberut. Chu Xilian menghela nafas, lalu berjalan ke jendela dan melihat keluar dan berkata, He Ziqin, He Ziheng, itu mungkin, bahkan keluarga He. Yin Zhan tiba-tiba tertegun, mengangkat kepalanya dan berkata dengan kaget, maksud Anda, orang tua itu mungkin juga memerintahkan mereka untuk berpura-pura. Saya tidak yakin, itu hanya prediksi. Chu Xilian menggelengkan kepalanya dengan lembut, mengangkat kepalanya dan melihat ke langit kelabu di kejauhan, dan menghela nafas, lagi pula, 20 tahun telah berlalu, dan cucu yang tidak lagi dia cintai telah lama melepaskannya. Dia yang telah menghilang selama 20 tahun. Sun Tzu, mana yang lebih penting daripada keluarga He yang besar? Chief, saya tidak mengerti kata-kata Anda. Yin Zhan benar-benar bingung. Apakah He Jiarong adalah keturunan dari keluarga He, dan apa pengaruhnya terhadap keluarga He? Apakah kamu pernah bermain dengan balok? Tanya Chu Xilian. Tidak. Yin Zhan menjawab dengan jujur, dia berasal dari keluarga miskin dan tidak pernah bermain dengan balok bangunan ketika dia masih kecil. Chu Xilian. Apakah kamu pernah melihat apaan? Kata Chu Xilian dengan marah, kepala elem ini. Dia melanjutkan dengan mengatakan, dia keluarga seperti gedung bertingkat tinggi yang dibangun dengan balok-balok bangunan. Di permukaan, terlihat megah. Faktanya, interiornya tidak stabil. Jika satu bagian hilang atau ditambahkan satu bagian lagi, mungkin akan terjadi reaksi berantai dan menyebabkan runtuh. Mengerti. Yin Zhan tiba-tiba menyadari, dan buru-buru berkata, maksud Anda ingin menambahkan blok bangunan ini, tetapi lelaki tua dari keluarga He mungkin telah melihat tujuan Anda dan dia tidak akan membiarkan Anda menambahkannya. Saya tidak tahu apakah ada arti dari orang tua keluarga He di sini. Chu Xilian menghela nafas dan berkata dengan santai, jika keluarga He benar-benar melihat tujuan saya, maka akan sulit untuk menanganinya. Bukankah ada wanita tua? Saya pikir dia benar-benar ingin mengenali He Jiarong. Saya pikir kita bisa mulai dari aspek ini, saran Yin Zhan. Anda hanya bisa mulai dari wanita tua. Chu Xilian mengangguk, dan tiba-tiba teringat sesuatu yang begitu umum, berbalik dan bertanya, kapan hasil dari lembaga pengujian yang kita cari akan keluar?
Yin Zan buru-buru memeriksa waktu dan menjawab, mungkin sudah sore. Yah, untunglah aku terus memperhatikannya, kalau tidak aku akan dibodohi oleh keluarga He. Chu Xilian mencibir, dengan senyum puas di wajahnya. Padahal, sudah lama ia mengkhawatirkan tipu muslihat keluarga He. Untuk berjaga-jaga, ia secara khusus memerintahkan Yin Zan untuk mengambil beberapa sampel dari institusi medis kemarin, kemudian mengirimkannya ke lembaga penguji yang lain. Itu dianggap sebagai asuransi, namun ia tidak menyangka akan mengembalikannya. Dia sangat mengharapkannya. Namun, bahkan jika hasilnya keluar, itu akan membutuhkan usaha untuk mendapatkan persetujuan dari keluarga He. Kalau begitu aku akan menatapnya sekarang, dan ketika hasilnya keluar, aku akan segera memberitahumu, kata Yin Zan. Baiklah, pergi, jangan membuat kesalahan. Chu Xilian mengangguk. Yin Zan segera berbalik dan berjalan keluar. Dan masih banyak lagi. Chu Xilian terkejut, dan tiba-tiba berteriak kepada Yin Zan, melihat hasil tes di atas meja, dan bertanya dengan nada gemetar, sudahkah Anda memikirkannya, mungkin ada kemungkinan lain. Yin Zan juga melihat hasil tes di atas meja, dan tubuhnya bergetar tiba-tiba. Dia segera mengerti arti kata-kata Chu Xilian, dan berkata dengan penuh semangat, apa maksudmu, hasil tes ini mungkin benar. Ya, dia dan kepala suku selalu berprasangka bahwa He Jiarong adalah darah keluarga He, jadi mereka secara alami menganggap hasil tes ini palsu, tetapi mereka tidak tahu bahwa hasil tes ini mungkin juga benar. Bagaimanapun, tidak peduli berapa banyak kebetulan yang ada, tidak dapat dikatakan bahwa He Jiarong pasti putra He Jiarong. Wajah Chu Xilian tenggelam seperti cuaca suram di luar, otot-otot di wajahnya melonjak, dan matanya tajam dan tajam. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih hasil tes di atas meja dan perlahan-lahan mencabik-cabiknya, dan berkata dengan suara yang dalam, aku tidak peduli. Apakah hasil ini benar atau tidak, hasil kita pasti berhubungan dengan darah. Yin Zan sedikit terkejut, dan langsung mengerti apa yang dimaksud Chu Xilian. Kemudian dia berdiri, mengangguk dengan penuh semangat, dan berkata, bawahan mengerti. Setelah berbicara, dia keluar dengan cepat. Chu Xilian melemparkan hasil tes yang sudah tercabik-cabik ke tempat sampah, memandang langit yang gelap di luar, dan mendesah dengan emosi, angin dan hujan akan datang, bagaimana manusia bisa berhenti? Ngomong-ngomong, setelah He Jinqi membersihkan area resepsionis kecantikan Rongqin, dia menyeret Lin Yu ke lantai bawah hotel untuk makan malam. Hotel ini adalah hotel bintang 5 dengan dekorasi yang indah dan suasana yang elegan, tetapi He Jinqi terasa seperti warung makan. Bu. He Jinqi dengan rapi menggigit tutup botol bir dengan giginya, lalu bangkit dan mengisi gelas Lin Yu dengan bir, lalu menuangkannya ke dirinya sendiri, dan berkata dengan penuh semangat, kakak kedua, katakan saja padaku, di mana kamu mempelajari keterampilan ini? Sejujurnya, saya bertemu dengan seorang veteran berjubah panjang hari itu, mengatakan bahwa tulang saya aneh, dan saya harus meneruskan keterampilan seumur hidup saya. Lin Yu mulai berbicara omong kosong, He Jinqi tampak bersemangat dan mendengarkan dengan penuh semangat. Pada saat ini, ponsel He Jinqi berdering tiba-tiba, dia melihat dan langsung menutup telepon, kakak kedua, lanjutkan. Dia baru saja selesai berbicara ketika telepon berdering lagi. Kamu angkat teleponnya dulu. Lin Yu memberi isyarat padanya lebih dulu. He Jinqi menjawab telepon dengan kesal, dan berkata dengan marah, hei, saudara, ada apa denganmu? Kakak ketigaku, kamu di mana? Dia Jinyu bertanya, aku ada hubungannya denganmu. Aku sedang makan malam dengan kakak keduaku. Tidak ada waktu. He Jinqi mengerutkan kening dan menolak. Dia memiliki kepribadian yang sangat berbeda dengan kakak laki-lakinya, dan hubungannya tidak terlalu baik. Dia sangat aktif, kakak laki-lakinya sangat pendiam, dan mereka berdua tidak bisa bermain bersama ketika mereka masih muda,
dan kakak laki-laki tertuanya memiliki terlalu banyak pikiran, dan dia selalu menderita. Jadi dia telah menunggu kakak laki-laki ini. Kakak kedua, He Jinyu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan buru-buru berkata, kakak kedua yang mana? Yang kedua saudara laki-laki yang ada di sana, tentu saja itu saudara Jinrong saya. He Jinki memutar matanya dan mengutuk orang bodoh. Jinrong, He Jiarong, apakah kamu bersama He Jiarong? Nada suara He Jinyu tenggelam dan berkata dengan dingin, oke, tunggu, aku akan mencarimu sekarang. Apa yang akan kamu lakukan dengan kami? Saudara-saudara kita sedang minum dan tidak ingin diganggu, kata He Jinki dalam suasana hati yang buruk. Dia telah melihat sikap He Jinyu dan He Yanyan terhadap Lin Yu di pesta ulang tahun kemarin, dan dia benar-benar jijik. Ini perintah ayahku. Ayo, kamu di mana? Kata Jinyu dingin. Ketika He Jinki mendengar ini, dia tidak punya pilihan selain memberitahu dia alamatnya dengan enggan. Setelah menutup telepon, He Jinki meletakkan teleponnya ke meja dan berkata dengan marah, kakak tertua saya hanyalah sampah. Dia akan menggunakan paman saya untuk menakut-nakuti saya. Jika saya tidak bisa mengalahkan paman saya akan meledakkannya dan menendangnya. Telur tidak diperbolehkan. Lin Yu merasa geli dengan kata-katanya, dan berkata sambil tersenyum, ayo, sehingga kamu bisa mengalahkan pamanmu secepat mungkin, mari kita bersulang. Terima kasih kakak, jadi aku bisa menendang telur-telur kakakku secepat mungkin. He Jinki mendentingkan kacamatanya dengan senyuman hippie, mengangkat kepalanya, dan meminum win. Lin Yu dan He Jinki baru saja minum beberapa cangkir. He Jinyu bergegas ke dalam debu, dan kakak perempuan tertuanya He Yanyan bersamanya. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut ketika dia melihat mereka berdua. Dia sudah siap, mengetahui bahwa mereka berdua pasti menjadi buruk. Kebanyakan dari mereka adalah hasil tes paternitas. Jinki, kenapa kamu makan dengannya? He Jinyu berteriak dengan marah bahkan sebelum dia sampai ke depan. Dia adalah saudara kedua saya, tepat bagi saya untuk mengundang saudara kedua saya makan malam. Kata Jinyu dengan acuh tak acuh sambil menuangkan anggur pada Lin Yu. Kakak keduamu. He Jinyu mencibir, lalu menatap Lin Yu dengan jijik dan berkata, He Jiarong, hasil tes garis ayah telah keluar, apakah kamu ingin tahu? Lin Yu menatap He Jinyu dengan wajah tenang. Dilihat dari ekspresi wajah He Jinyu, dia sudah menebak sesuatu. Melihat Lin Yu tidak berbicara, He Jinyu mengeluarkan hasil identifikasi langsung dari tangannya, melemparkannya ke tanah, dan tersenyum penuh kemenangan, mari kita lihat sendiri. Lin Yu mengepalkan tinjunya, melirik He Jinyu dengan dingin, lalu melihat hasil identifikasi di tanah, duduk diam. Kakak kedua, jangan diambil, apa yang mencintai ibunya. Pokoknya, saudara kedua, aku percaya itu yang terbaik jika kamu tidak masuk ke keluarga He. Genangan kotoran dan tubuh kotor. He Jinki tidak terburu-buru, kata. Kepribadiannya impulsif, tapi dia tidak bodoh dari sikap kakak laki-lakinya. Dia bisa menebak hasil tes paternitas, jadi dia mengatakan ini untuk menghibur Lin Yu. He Jinki, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Percaya atau tidak, aku menamparmu. He Jinyu gemetar mendengar kata-kata He Jinki, dan menatapnya dengan marah, ingin bergegas menamparnya 2 kali. Anak yang hilang ini, bagaimana dia bisa membalikkan sikunya? Ayo, kamu bisa mengipasiku dan melihat. He Jinki berbalik dan menginjak kursi, berkata dengan nada menghina. Bajingan kecil, kembali dan lihat bahwa aku tidak akan membiarkan pamanmu membersihkanmu. He Yanyan segera berdiri dan memarahi He Jinki. Meski datang, aku tidak peduli, kata He Jinki dingin, dengan wajah penuh. Lin Yu meliriknya dengan rasa terima kasih, merasa sedikit terharu, dan memiliki pemahaman baru tentang He Jinki. Dia tidak mengharapkan seorang anak dari keluarga besar dan seorang pria dengan pria yang begitu saleh. Lin Yu tidak ingin dia menjadi musuh keluarganya,
Jadi dia menepuk tangannya dengan lembut dan memberi isyarat kepadanya untuk berhenti berbicara. Kemudian Lin Yu bangkit, membungkuk dan mengulurkan tangan untuk mengambil lembar penilaian di tanah, tetapi tiba-tiba satu kaki terentang dan menginjak lembar penilaian. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.